Le? Sehat kah? Sehat. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Oke guys, tahun yang baru. Ngapain ini? Tahun yang baru, semangat baru. Tapi pekerjaannya masih yang lama ya guys. Ini kameranya. Oke, halo Rilin. Hari ini kita ketemu sama Riko. Kita mau ngobrol-ngobrol soal apa ya? Hal yang baru viral. Apa itu? Apa itu? Pendeta yang minta gift. Gift? Mana gift? Le, kau kan punya TikTok kan? Aku kan nggak punya TikTok ini, jadi aku nggak tahu. Nah, karena Riko punya TikTok, Riko ada nonton. Jadi gimana Le? Itu sebenarnya apa sih itu Le? Aduh, kau jangan tanya aku lah. Kau salah narasumber nih. Itu sebenarnya apa sih Le? Video apa sih itu Le? Hah? Jadi, nah, ini biar teman-teman milenial ada seorang yang punya akun, ya. Namanya Ref Pendeta Darmes Samaliwu. Ya. SE, itu akun TikToknya. Ya. Jadi nggak tahu benar tidaknya sih, dari dia tuh bilang kalau dia tuh seorang pendeta ya. Oh ya. Terus Di beberapa captionnya juga dia kan ada bilang status gembala sidang DPD Air Hidup di Kabupaten Trenggalek Jatim, dan juga pendeta TikTok. Tempat di mana dia? Di Trenggalek, di Jatim, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Terus Jadi yang dia lakukan apa? Nah, yang dia lakukan ini sebenarnya tidak cukup baik sih sebenarnya. Dia seperti biasa bagikan firman di TikTok, di live TikTok begitu. Sebelumnya ya ada pujian-pujian gitulah, nyanyi. Ada liturginya ya. Jadi di nyanyi, iya dia putar MP3 gitu, dia ikut nyanyi sambil nari-nari gitu memuji Tuhan lah, baru doa, baru ada sesi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang jadi kontroversialnya dia ini, dia itu ada beberapa perkataan yang cukup cukup kontroversi ya. Kontroversi lah, dimana dia itu bilang intinya dia itu minta gift lah dalam setiap pemberitaan yang diberitakan. Bahwa dia sudah membagikan, sudah memberkati ya, jadi penonton juga harus memberkati dengan cara memberi gift. Tapi kayaknya praktek-praktek seperti ini sebenarnya nggak cuma di TikTok ya. Kayaknya di platform lain kayak di YouTube. Mungkin karena aku belum ketemu juga. Tapi ya mungkin ada yang dari live itu juga mungkin banyak. Ya, live IG, live seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau aku secara awam ini mungkin bilang ini penyimpangan kali ya. Bisa jadi. Ya, karena nggak sesuai dengan konteksnya. Ya. Tapi ya, menurutmu ini terjadi setelah corona? Kan awal-awal orang yang live itu kan ibadah live, apa-apa live itu kan dari corona pandemi itu ya. Apakah ini memang semenjak pandemi itu, atau memang dari dulu sudah ada? Gimana pendapatmu, Le? Kalau memang masifnya itu sih sejak kejadian setelah corona sih, karena sebelumnya kan orang punya konten juga itu ya, memang khusus konten gitu, artinya bukan karena keadaan orang membuat konten. Kalau sejak corona kan seperti ibadah itu, karena keadaan tidak bisa ketemu ibadah tatap muka, ya dibuatlah ibadah online. Jadi berpengaruh juga sih. Tapi kalau sebelumnya ada juga sih beberapa hamba Tuhan atau gereja juga yang memang sudah menjangkau melewat atau pelayanan lewat online gitu, baik itu YouTube maupun live Facebook gitu. Tapi memang maraknya itu ya setelah corona, karena keadaan kan yang harus mewajibkan kita untuk online gitu. Iya, aku juga berpikir seperti itu juga, Le. Tapi ya kan kayaknya ini udah disalahartikan. Nah, kalau menurut pendapatmu gimana ya solusinya ini? Apakah ini ada solusi atau memang
kedepannya bakal seperti ini terus? Atau memang ini cuma musiman aja fenomena seperti ini? Fenomena live ini ya. Live. Kita nggak bisa menutup mata juga sebenarnya. Kalau sebenarnya melalui live ini penjangkauan itu lebih mudah sebenarnya, atau pemberitaan firman itu malah lebih mudah sebenarnya. Cuma yang menjadi permasalahannya itu prioritas utama kita sih sebenarnya. Prioritas. Iya, prioritas utama kita itu apa? Apakah murni memang dari hati kita mau memang membagikan berkat melalui live itu, atau AdSense itu sebenarnya? Karena ya konten ini kan timbal baliknya itu ya AdSense itu, atau kayak di TikTok itu timbal baliknya itu ya live itu berupa gift gitu kan. Seperti gift mawar, atau itu ada nilainya semua kan. Semua ada nilainya. Ada nilainya Kalau semua. mawar itu berapa? Paling murah itu sih giftnya mawar. Mawar. Ya? Kita kulik kan? Atau kita sambil lihat-lihat dulu. Kita lihat-lihat dulu ya. Guys, di TikTok itu yang istilah namanya gift itu bisa diuangkan. Ya. Jadi itu gimana cara ngambil uangnya ya? Gimana Le? Aku nih jujur aja ya, karena aku nggak punya TikTok kan. Kita lihat yang live ini. Kasih lihat ke teman-teman. Nah, ini contoh ada orang live nih. Nah, kita mau lihat, misalnya kita mau gift. Kita lihat hadiahnya. Ini ada nilainya. Oh iya. Gelap ya? Gelap ya? Gelap. Lihat tuh. Kelihatan gitu. Iya, kelihatan. Nah, jadi intinya Riko ini cerita bahwa setiap gift-gift yang diberikan itu ada nilainya. Oke, tapi memang dengan adanya platform YouTube, IG, terus TikTok, hanya mungkin lebih memudahkan lah untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin di daerah-daerah yang sebenarnya butuh firman, tapi ya karena mungkin sumber daya manusianya kurang, jadi mungkin bisa. Tapi di balik itu semua ada pro kontranya, karena ada beberapa oknum, kita nggak bilang semuanya, betul, oknum yang mensalahgunakan kemajuan teknologi yang ada, sehingga segala sesuatunya itu jadi bikin kontroversi. Jadi kira-kira apa nih Le, pesan-pesan buat teman-teman yang pengguna TikTok, pengguna sosial media, menanggapi hal-hal seperti ini seperti apa? Iya, kalau pesannya apa sih? Sama juga seperti yang beberapa kali kita sampaikan tadi ya. Kalau kita bijak menggunakannya, mungkin itu kan lebih memudahkan kita gitu ya. Kita juga tidak menyalahkan orang memberi gift, malah itu mungkin berkat juga ya. Tapi kalau sempat meminta-minta mengemis begitu, itu jadi salah sih. Apalagi konteksnya kita pelayanan. Kalau mungkin kita live secara reguler gini, atau secara jualan atau apa, mungkin wajar lah ya. Ini karena memang konteksnya jualan ya. Atau ngamen bisa beda sih. Cuma ini kan konteksnya pemberitaan firman. Ya harusnya lebih bijak lah. Lebih. Ya. Ya kalau bukan berarti dilarang ya kalau orang memberi gift, enggak juga itu. Kembali ke orangnya tadi. Karena mungkin itu bagian dari berkatnya juga ya melalui pelayanan dia. Tapi atau mungkin karena dia ini, kenapa dia bisa kayak gini, karena nggak ada yang negur kali ya. Harusnya gimana tuh pihak ya karena ini kan sudah mulai viral. Harusnya ada teguran sih. Cuma kayaknya beberapa minggu terakhir ini memang saya lihat beberapa live dia sudah nggak aktifkan lagi itu kolom komentar gitu. Jadi kolom komentarnya dinonaktifkan. Oh ya, karena mungkin ada head speech. Iya, head speech. Ada orang-orang yang ya protes lah, mungkin ada yang ya mencibir. Ya. Tapi giftnya masih boleh masuk. Tetap masuk. Oh, tetap masuk ya. Kalau gift tetap boleh masuk.